Tuhan, sebenarnya engkau itu Tuhan atau cuma utusan? Kenapa banyak orang bingung membedakannya? Anakku, bayangkan sebuah negeri yang rakyatnya belum pernah melihat wajah rajanya. Suatu hari, sang raja memakai pakaian rakyat biasa dan turun ke pasar untuk menemui mereka. Di sana orang-orang mengira dia hanya utusan istana. Tapi apakah karena dia memakai pakaian rakyat, jati dirinya sebagai raja hilang? Tidak, dia tetap raja yang sama, hanya datang dalam bentuk yang bisa didekati rakyat tanpa rasa takut. Kalau engkau raja, kenapa harus turun sendiri? Kenapa tidak kirim nabi atau utusan biasa saja? Karena ada hutang hukuman yang tidak bisa dibayar oleh siapapun selain sang raja sendiri. Rakyat telah melanggar hukum kerajaan dan setiap pelanggaran menuntut hukuman nyawa. Jika raja hanya berkata, lupakan saja, maka keadilan runtuh. Tetapi jika semua rakyat dihukum, kasih tidak dinyatakan. Karena itu, sang raja sendiri turun mengambil hukuman yang seharusnya ditanggung rakyat. Hutang itu tidak bisa dibayar oleh siapapun selain sang raja sendiri, sebab hanya dia yang memiliki wewenang, kuasa, dan nilai yang cukup untuk menanggung hukuman seluruh rakyat. Maka nyawanya sendiri menjadi harga tebus bagi kebebasan mereka. Hukum tetap tegak, tetapi rakyat dibebaskan. Tapi Tuhan, kalau raja turun sendiri, bukankah taktanya jadi kosong? Disinilah banyak orang sering salah paham, nak. Kalau raja manusia turun dari istana, kursinya memang kosong. Tetapi aku bukan manusia yang dibatasi ruang dan waktu. Tuhan adalah pribadi yang tidak terikat oleh tempat, jarak, atau waktu seperti manusia. Manusia hanya bisa berada di satu tempat pada satu waktu, tetapi Tuhan hadir di segala tempat dan berkuasa atas segala waktu sekaligus. Saat aku datang ke dunia, takhtaku di surga tidak pernah kosong. Aku tetap memerintah segala sesuatu. Kalau begitu kenapa rakyat malah menolak dan menyalibkan engkau? Karena mereka hanya mengenal aturan, tetapi tidak mengenal hati sang raja. Mereka menunggu raja dengan mahkota emas, pasukan besar, dan kemuliaan dunia. Tetapi aku datang membawa kasih, pengampunan, dan kerendahan hati. Mereka tidak mengenali wajahku. Sebagian merasa tidak punya hutang, dan tidak merasa perlu ditebus. Sebagian lagi marah, karena aku tidak sesuai harapan mereka. Akhirnya mereka memukul, menghina, dan memakuku di kayu salib, tanpa menyadari bahwa justru di sanalah hutang hukuman mereka sedang aku bayar dengan nyawaku sendiri.